Bab 154, spoiler dalam judul. Itu mudah. Nada dan sikap Zhao Feng santai saat menghadapi murid inti Yuan Zi dan tiga sesepuh. Semua orang sedikit terkejut dan dari tiga sesepuh, Penatua Sue dan Penatua pertama menunjukkan sedikit minat. Seberapa rendahnya sejak seorang murid begitu tenang saat menghadapi mereka, mata ketiga sesepuh itu seperti api yang membakar kebohongan. Zhao Feng, kamu sangat curiga. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, itu akan tetap sulit untuk lepas dari mata kita. Haiyun guru berkata tanpa ekspresi saat tekanan besar muncul darinya. Memang, Zhao Feng curiga. Dia hanya berada di langit pertama dari alam naik, tapi dialah yang memaksa sang pelindung mundur. Hanya dia yang telah melihat keseluruhan prosesnya. Saat ini, gua itu sunyi senyap, seperti udara membeku. Mereka semua menunggu jawaban Zhao Feng. Quan Chen, yang berada di belakang Haiyun Master, sombong. Kesalahan sekecil apapun dari Zhao Feng akan menyebabkan dia pergi ke negeri tanpa harapan. Mengapa saya hanya bisa bertahan sampai akhir? Mengapa saya bisa memblokir racun mayat? Mengapa saya mengendalikan situasi? Mengapa semua orang terluka parah tapi bukan aku? Semua ini bermuara pada satu jawaban. Petik 2. Suara Zhao Feng sekeras baja dan penuh kekuatan. Semua orang berhenti sebentar dan mereka tidak bisa mengikutinya. Karena aku yang terkuat. Mata Zhao Feng tajam dan dia menggunakan cara paling sederhana untuk menanggapi. Mengapa? Karena aku yang terkuat. Mengapa saya bisa bertahan sampai akhir? Karena aku yang terkuat. Mengapa hanya saya yang bisa memblokir racun? Karena aku yang terkuat. Semua pertanyaan datang ke jawaban 4 kata. Karena saya yang terkuat. Zhao Feng tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia menjawab poin-poin yang mencurigakan ini, penanya akan menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Kesalahan paling sederhana akan ditangkap oleh tiga sesepuh di alam roh sejati. Karena aku yang terkuat, jawaban sederhana seperti itu mengguncang hati semua orang, terutama Su Ren, Lin Fan dan Xiao Sun. Saat mereka memikirkan penampilan Zhao Feng, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebaliknya, mereka semakin mengagumi Zhao Feng. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng telah mengendalikan seluruh situasi. Tidak hanya dia tenang dan berpikiran jernih, ada satu alasan lagi, kekuatan absolut. Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Kekuatan bisa berarti apa saja. Itulah mengapa Zhao Feng menjawab demikian. Menyolok, Haiyun Master hampir dingin. Yuan Zi dan Quan Chen saling memandang dan tertawa. Ekspresi aneh muncul di wajah Elder Sue dan Elder pertama. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan menjawab dengan begitu sederhana dan terus terang. Tapi dari ekspresi Lin Fan dan rekannya serta ketakutan Xing Chen, mungkin ini yang sebenarnya. Jika Zhao Feng benar-benar yang terkuat di grup, maka setiap poin yang mencurigakan akan hilang. Pada saat ini, tiga sesepuh saling memandang. Pada level mereka, mereka dapat bertukar pikiran dengan sense spiritual mereka. Akhirnya, Quan Chen berjalan maju. Zhao Feng, kudengar kau menghentikan mayat darah bergaris perak sendirian untuk sementara waktu. Apakah ini benar? Quan Chen tersenyum. Tepat sekali. Zhao Feng tahu bahwa karena Quan Chen bisa berjalan ke depan, itu berarti tiga sesepuh telah setuju. Selanjutnya dia harus membuktikan kekuatannya. Seberapa kuat Blood Corps Protector? Quan Chen melanjutkan. Dekat langit keempat dari alam Ascended, tapi mengingat dia terluka parah, dia mungkin berada di sekitar tahap akhir dari langit ketiga. Zhao Feng menjawab dengan tenang dan tidak ada yang membalas. Mereka yang telah dihaluskan di jalan mayat meningkat dalam kecepatan, serangan, dan kecepatan, tetapi kelincahan dan gerakan mereka menurun. Kenyataannya, Zhao Feng telah menekan seberapa kuat mayat itu sebenarnya karena racun mayat dari pelindung mayat darah dapat mengalahkan mereka yang berada di bawah langit keempat dari alam naik dan kekuatan yang dipancarkan mayat pada saat itu hampir melebihi batas langit ketiga. Tahap akhir dari langit ketiga? Haha, itu sempurna. Kultivasi Quan Chen berada pada tahap akhir dari langit ketiga. Karena kamu bisa menghentikan mayatnya, kamu seharusnya bisa bertahan 10 langkah melawanku. Petik 2. Mata Quan Chen berbinar. Saat dia berbicara, kepercayaan diri yang kuat melonjak darinya.
Saat itu, dia telah menghancurkan semua orang di istana Guanjun dan dia bahkan mengalahkan Tuan Guanjun di depan Zhao Feng. Quan Chen bahkan tidak menaruh anak nakal, yang 2 langit lebih rendah darinya, di matanya. Apakah kata-katamu mewakili semua orang? Para tetua, Zhao Feng berkata dengan dingin, sepertinya dia terlalu menghina untuk bergerak. Iya, Hai Yun Guru berkata dengan dingin, seperti kata-katanya bisa membuat orang merasa dingin. Elder pertama dan Elder Sue sedikit menganggukkan kepala mereka juga. Jelas mereka setuju dengan hasil ini. Kultivasi Quan Chen berada pada tahap akhir dari langit ketiga, yang sama dengan pelindung mayat darah dan dia dapat membuktikan apakah Zhao Feng berbohong atau tidak. Baiklah, ayo mulai. Zhao Feng kabur dan mendarat di sebelah kolam darah kering, disinilah mayat dan saya bertarung. Medannya sama, yang membuat situasinya tampak lebih realistis. Semua orang menganggukkan kepala dan memberi ruang bagi mereka. Saat ini, semakin banyak orang datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Ini termasuk Patua Zhang dari divisi misi klan, yang memandang Zhao Feng dengan cemas. Saudara Zhao, langkah pertama dimulai sekarang. Begitu Quan Chen menyelesaikan kalimatnya, dia mengirimkan telapak tangan dan lampu menyala di Zhao Feng. Cahaya itu seperti belati es di musim dingin, bahkan sebelum serangan itu tiba, rasa dingin telah tiba. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya merasakan hawa dingin. Saudara Quan Chen menggunakan keterampilan mortal kelas tinggi, buku panduan bulan dingin. Hanya gerakan ini saja yang akan mengalahkanku. Petik 2. Nafas Su Ren tidak teratur, seperti dia adalah Zhao Feng. Chilling Moon Manual, keterampilan mortal kelas tinggi. Langkah pertama Quan Chen sudah bisa mengalahkan semua orang di bawah langit ketiga dari alam naik. Tubuh ikan ilusi. Zhao Feng gesit seperti ikan dan meskipun tampaknya dia dekat, dia pada kenyataannya jauh. Zhao Feng kedua bergerak, mata semua 3 sesepuh berbinar. Bulan yang dingin menyapu Zhao Feng dan meleset, tetapi sepertinya Zhao Feng tidak bergerak sama sekali. Keterampilan bergerak yang sangat mahir. Penonton tidak bisa menahan sorakan mereka. Anak itu menafsirkan gambar ikan ilusi sampai level seperti itu. Alasannya seperti cahaya di dalam air. Meskipun dia mungkin tampak dekat, pada kenyataannya, dia tidak. Pak Tua Zhang tertegun. Hanya dia yang tahu dari mana skill gerakan Zhao Feng berasal. Quan Chen menebas lagi dan cahaya demi cahaya menuju Zhao Feng. Yang terakhir ini gesit seperti ikan dan dia melakukan keterampilan gerakannya sebaik mungkin. 3 gerakan pertama semuanya dengan mudah dihindari oleh Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Quan Chen akhirnya kaget. Dia tidak percaya bahwa semut, yang berada di peringkat 8 dari alam konsolidasi beberapa bulan yang lalu, sudah bisa menghadapinya. Jangan terlalu sombong, saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya saat itu, kata Quan Chen. Kemudian dia berubah menjadi kabur, seperti dia adalah sinar bulan, dan menyerang Zhao Feng. Teknik udara angin surgawi, telapak penghancur angin. Zhao Feng masih bergerak seperti ikan dan dia mengedarkan teknik angin udara surgawi. Yang terakhir hanyalah versi sederhana dari teknik dewa angin surgawi dan ketika Zhao Feng menggunakannya, itu telah mencapai tingkat tinggi. Zhao Feng seperti ikan yang berenang di air, menghindari sebagian besar serangan sambil menggunakan teknik udara angin surgawi untuk menangkis pukulan yang tersisa. 4 gerakan, 5 gerakan, 6 gerakan, setengah dari 10 gerakan telah berlalu. Keterampilan gerakan Zhao Feng dan kekuatan sejati menjadi lebih halus dan auranya mencapai puncak langit pertama. Keterampilan gerak anak itu aneh, sepertinya mengandung arai. Tetua pertama mengerutkan alisnya dan dia tidak bisa memikirkan dari mana skill gerakan Zhao Feng berasal. Orang tua Zhang berjalan di samping tetua pertama dan dia mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Tidak heran, bocah itu memiliki pemahaman yang bagus untuk bisa menggabungkan arai menjadi seni bela diri. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tenang, aku akan bersikap adil dan jujur kepada semua orang." Dengan janji tetua pertama, lelaki tua Zhang menghela nafas dan berpikir, "Zhao Feng, ini yang terbaik yang bisa aku lakukan untukmu. Mari kita lihat apakah Anda dapat menciptakan lebih banyak keajaiban." Petik 2. Zhao Feng, keterampilan gerakan Anda memang hebat. Tapi menurut apa yang saya tahu, kultivasi sebenarnya dari mayat setidaknya di alam roh sejati, jadi bagaimana bisa dibodohi oleh Anda? Petik 2. Hai Yun Guru tiba-tiba menyela. Menurut kesepakatan sebelumnya, Zhao Feng hanya perlu bertahan 10 langkah melawan Quan Chen.
Dia bisa menghindar dan menghindar atau bertarung langsung. Tapi sekarang, maksud Haiyun Master adalah membuat Zhao Feng berhadapan langsung dengan Quan Chen. Meskipun pelindung subdivisi Blood Corps dapat melihat melalui keterampilan gerakan Zhao Feng, ia tidak dapat melakukan apa-apa karena kelincahannya terlalu rendah. Alis tetua pertama terangkat, mengapa Haiyun Master merepotkan Zhao Feng? Saat ini, hanya ada 3 gerakan sampai akhir 10 gerakan. Seperti yang diinginkan tetua, suara Zhao Feng dingin saat dia mengedarkan kekuatan sejati angin surgawi secara maksimal. Telapak angin petir, suara guntur menjadi lebih keras. Zhao Feng berhasil memblokir satu serangan dari serangan Quan Chen dan kedua sosok itu terpisah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kesempatan bagus untuk meningkatkan kultivasi saya. Zhao Feng merasakan kekuatan sejatinya menjadi lebih halus dan energi yang tersisa dari pil esensi darah beberapa hari yang lalu menjadi sepenuhnya terserap, yang membuat kultivasinya meningkat sedikit lagi. Bab 155 hadiah. Sekarang terserah langkah ke-8 dari 10 langkah. 2 gerakan terakhir, para penonton menahan nafas saat mereka fokus pada pemandangan. Hati Suren, Lin Fan dan Xiao Sun bergetar. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zhao Feng, mereka tidak menyadari bahwa dia sekuat itu. Kehormatan juga muncul di wajah tampan Haiyun Master. Bilah bulan parsial. Quan Chen menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan kekuatan sejati dan memadatkan pedang berbentuk sabit. Udara langsung bergetar, seperti sabit yang merupakan simbol kematian dan bisa merenggut nyawa setiap makhluk hidup. Langkah ini adalah gerakan membunuh Quan Chen dan biasanya hanya digunakan saat menghadapi dan mencoba membunuh pembudidaya yang memiliki peringkat yang sama dengannya. Baik, Zhao Feng berseru saat dia mengedarkan Lightning Wind Palm-nya secara maksimal. Penghancur angin petir, Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya, sambaran petir bisa dilihat di atasnya. Letusan besar terdengar di antara kedua sosok itu. Pada saat ini, kekuatan sejati Zhao Feng hampir melampaui batas langit pertama dan telapak angin petirnya menjadi lebih kuat. Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah, sementara Quan Chen hanya bergoyang sedikit. Blade of Chilling Moon telah patah, tapi segera terbentuk kembali. Dari permukaan, tampaknya Quan Chen berada di atas angin karena dia 2 langit lebih tinggi dalam kultivasi dan dia memiliki keterampilan mortal kelas tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa kekuatan Lightning Wind Palm tidak lebih lemah dari keterampilan mortal kelas tinggi. Tetapi karena budidayanya yang terbatas, dia hanya bisa menggunakan teknik angin langitnya. Teknik angin surgawi adalah versi sederhana dari teknik dewa angin surgawi. Dan meskipun yang pertama telah dilatih ke tingkat yang tinggi, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Tetapi bahkan, kinerja Zhao Feng telah mengejutkan semua orang. 3 sesepuh saling memandang dengan heran, sulit membayangkan bahwa seseorang benar-benar bisa berdiri tegak melawan seseorang yang peringkat 2 lebih tinggi. Tidak heran, Lightning Wind Palm adalah skill yang hampir terlarang. Anak ini bahkan melatihnya sampai tingkat 3 dan dia memiliki pemahaman yang baik tetapi sangat disesalkan. Kata Penatua Sue dengan simpati. Petir angin palem, dia anak nakal yang pergi ke Hollow Building terakhir kali? Tetua pertama Haempet dengan dingin. Dia telah memperingatkan Zhao Feng untuk memilih keterampilan ini, tetapi yang terakhir dengan santai menepisnya. Tapi memikirkannya, tidak ada orang yang melatih palem angin petir yang normal, jadi tetua pertama tidak memasukkannya ke dalam hati. Langkah terakhir, para murid di dekatnya berseru. Kedua sosok itu berhadapan dan Quan Chen menyadari bahwa dia terlalu sombong dengan mengatakan 10 gerakan karena dia tidak punya cara untuk mundur sekarang. Pisau Half Moon. Ketegasan muncul di wajah Quan Chen saat Blade of the Partial Moon tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, kekuatan bilah bulan menjadi 2 kali lipat. Zhao Feng merasa bahwa dia dalam bahaya ekstrim, kekuatan di Blade of Half Moon telah melebihi batasnya, kecuali dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Tidak baik, orang mungkin mati. Ekspresi Penatua Sue berubah saat dia mengedarkan energinya. Penatua Sue, ketika Zhao Feng menghadapi pelindung mayat darah, itu juga merupakan pertarungan hidup dan mati dan itu mungkin jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Suara jernih Haiyun Master terdengar di benak Penatua Sue. Yang terakhir berhenti sebentar dan dia menatap tetua termuda dengan aneh. Dalam celah ini, langkah telah diambil dan bahkan Penatua Sue tidak punya waktu untuk bereaksi. Elder pertama menyipitkan matanya dan dia sepertinya juga tidak berniat untuk ikut campur.
Di bawah tekanan, kekuatan sejati Zhao Feng diedarkan secara maksimal. Potensinya diperas dengan insting. Tubuh Zhao Feng bergetar saat dia merasakan dirinya mencapai level baru, seperti ketika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Langit kedua dari alam naik, sukses. Setiap langit akan meningkatkan atribut seseorang dan setelah 7 perubahan, seseorang akan mencapai alam roh sejati. Naga mengamuk angin petir. Zhao Feng meraung saat dia menggunakan salah satu gerakan paling menakutkan dari Lightning Wind Palm. Sekarang dia telah mencapai alam kedua, dia hampir tidak bisa menggunakannya karena gerakan ini dirancang untuk mereka yang berada di langit keempat dari alam naik. Zhao Feng kedua mengulurkan telapak tangannya, naga ular terbentuk dan desis petir bisa dilihat darinya. Sepertinya naga ini bisa menghancurkan segalanya. Huang gelombang boom, gunung-gunung berguncang dan sebagian tembok runtuh. Ini adalah benteng dari agama iblis bulan merah dan terbuat dari bahan yang kuat. Jika di luar, lubang raksasa akan dibuat. Pada saat ini, Blade of Half Moon bentrok hebat dengan naga pengamuk angin petir. Setengah nafas kemudian, Blade of Half Moon pecah inci demi inci, sementara Lightning Wind Raging Dragon meledak. Kedua sosok itu terpisah, sementara pada saat yang sama, mencoba melarikan diri dari titik pertukaran. Energi kekacauan menjadi angin puyuh yang dapat dengan mudah merobek pembudidaya normal di langit keempat menjadi serpihan. Quan Chen panik dan Zhao Feng tidak punya niat untuk membantunya. Penatua Sue meludah dan kekuatan datang dari langit yang segera menyebarkan pusaran air. Seorang penatua di alam roh sejati hanya mengatakan satu kata dan dia mampu menekan angin. Ini membuat Zhao Feng memahami kekuatan orang-orang di alam roh sejati. Mereka benar-benar telah melampaui batas kefanaan dan menjadi lebih seperti roh. Zhao Feng dan Quan Chen terluka sedikit, tetapi tidak ada yang mengancam nyawa. Wajah Quan Chen sangat redup dan memikirkan tentang bagaimana dia kalah melawan murid seseorang yang dia hancurkan di bawah kakinya membuatnya sangat frustrasi. Semua yang telah dia lakukan beberapa kali terakhir adalah menekannya dan jika itu gagal, itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kali ini, dia telah menyerang dan Blade of Half Moon bahkan tidak menghabisi lawannya. Hal yang paling membuat Quan Chen kesal adalah bahwa Zhao Feng telah mencapai langit kedua dari alam naik di bawah tekanannya. Setiap langit seperti perbedaan di langit dan bumi, beberapa orang seperti Lord Guan Jun tidak akan dapat melakukan terobosan seumur hidup. Mereka yang berada di bawah tekanan memiliki peluang lebih tinggi untuk menerobos. Puluhan langkah telah berlalu, terima kasih. Zhao Feng berkata, dia memang mampu melawan Quan Chen dalam 10 gerakan, tetapi kultivasi lawan lebih tinggi darinya. Dan jika Zhao Feng tidak menggunakan beberapa gerakan pembunuhannya, hasil akhirnya tidak akan bagus jika terus berlanjut. Tiga sesepuh kemudian mendiskusikan sesuatu secara pribadi. Akhirnya, sesepuh pertama berbicara, Zhao Feng, kekuatanmu memang yang terkuat di kelompokmu dan kamu mempertahankan pikiran yang tenang dan cerdas selama misi yang menyelamatkan banyak nyawa. Kamu pantas dipuji. Petik 2. Tiga sesepuh kemudian memutuskan hadiah mana yang akan diberikan. Hadiah dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk misi, dan yang lainnya untuk menemukan agama setan bulan merah dan melaporkannya kembali ke klan. Misi ini dinaikkan menjadi 4 bintang karena bahaya yang terlibat. Oleh karena itu, penghargaan grup dinaikkan dari 100 batu kristal primer di bawah standar dan 100 poin kontribusi menjadi 2000 batu kristal primer di bawah standar dan 2000 poin kontribusi. Karena Zhao Feng telah tampil spektakuler, dia menerima 1000 poin lagi. Ini berarti Zhao Feng akan mendapatkan 500 batu kristal primal dan 1500 poin kontribusi ketika dibagi di antara kelompok. Poin-poin ini memiliki banyak kegunaan di klan dan dapat ditukar dari senjata, keterampilan, pil, dan barang lainnya. Dengan poin kontribusi yang cukup, seseorang dapat meminta klan melakukan hal-hal untuk mereka seperti mendapatkan petunjuk dari sesepuh. Secara keseluruhan, poin kontribusi dapat melakukan hampir semua hal. Hahaha, dengan poin sebanyak ini, kekuatan kita akan meningkat pesat. Petik 2. Suren dan 2 lainnya sangat bersemangat. Ini hanyalah hadiah dari tugas selain dari rampasan perang yang juga bisa disimpan. Hadiah besar yang diterima Zhao Feng membuat ekspresi Yuan Zi dan Quan Chen sangat redup. Satu misi saja telah memberi mereka banyak batu kristal primitif dan poin kontribusi Zhao Feng telah mencapai 1500, yang bahkan membuat murid inti iri. Aku tidak percaya Suran, bajingan tua itu, memiliki murid baik lainnya. Meskipun bakatnya tidak tinggi, potensinya tinggi.
Petik 2. Tatapan dingin Hai Yun Master menyapu Zhao Feng dan yang terakhir segera merasakannya. Tapi Hai Yun Master tidak memiliki niat membunuh, hanya kewaspadaan. Mata Zhao Feng berbinar dan dia membuat keputusan. 3 sesepuh, yang satu ini memiliki hal lain untuk dilaporkan. Zhao Feng tiba-tiba membungkuk pada 3 sesepuh, atau lebih tepatnya pada tetua pertama. Naluri memberitahunya bahwa satu Stone Elder adalah yang terkuat dari 3. Elder pertama mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengeluarkan tas. Di dalam tas itu ada 2 item, peta kulit binatang dan pedang berwarna darah yang patah. Kedua barang ini dijatuhkan oleh mayat saat kabur. Saya sekarang mempersembahkannya kepada para sesepuh. Petik 2. Zhao Feng menyerahkan kedua barang itu dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan melihat itemnya, orang dapat mengatakan bahwa itu tidak sederhana, terutama pedangnya. Auranya membuat ekspresi ketiga sesepuh berubah. Senjata spiritual, tingkat pernapasan ketiga sesepuh meningkat. Elder pertama mengulurkan tangan dan menyentuh pedang. Seketika, gelombang niat membunuh melonjak ke arahnya. Alisnya terangkat dan dia mengirimkan kekuatan sejati yang luar biasa yang menekan niat membunuh. Ini mungkin adalah pedang roh pemakan bulan darah dari beberapa ratus tahun yang lalu dan itu dekat dengan kelas tinggi. Bahkan sekarang, itu di kelas rendah. The satu Stone Elder bergumam. Pedang roh melahap bulan darah. Baik Penatua Sue dan Hai Yun Master memiliki ekspresi kerinduan. Bahkan mereka tidak memiliki senjata spiritual. Dari tanda di peta ini seharusnya mengarah ke salah satu dari 4 warisan besar, warisan bulan Scarlet. Ini dibuat oleh Scarlet Moon Patriarch ratusan tahun yang lalu dan total ada 108 peta. The satu Stone Elder berkata dalam-dalam. Warisan bulan Scarlet, ekspresi kedua sesepuh sekali lagi berubah. Pada level mereka jelas tahu apa arti dari Scarlet Moon Inheritance. Bab 156 Bulan Merah. Beberapa ratus tahun yang lalu, kekuatan super dibentuk oleh legenda dan hanya dalam 10 tahun, kekuatan itu melanda seluruh benua. Faksi super itu hampir menyatukan benua dan 10 klan terkuat di benua itu harus bekerja sama untuk melawan. Era itu milik agama setan bulan merah dan pemimpinnya, Patriark Bulan Scarlet. Meskipun Patriark jahat, dia menciptakan keajaiban dari waktu ke waktu, dan dia membuat semua orang takut dan menghormatinya. Masih banyak yang menyembah penguasa kejahatan. Di hati para penggemar, Scarlet Moon Patriarch adalah dewa. Tentu saja, itu tidak semua dicapai dengan bakat, ada juga keberuntungan. Patriark Bulan Merah tidak memiliki tubuh spiritual langit atau bumi. Menurut naskah yang agak tidak akurat, dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat menengah. Prestasinya semuanya berawal dari satu hal. Itu adalah warisan bulan Scarlet. The Scarlet Moon Inheritance memungkinkan Scarlet Moon Patriarch mengubah takdirnya. Agama yang dia ciptakan menggunakan ini sebagai dasar. Warisan bulan Scarlet berada di peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan satu-satunya yang tampaknya mendapatkan sesuatu dari warisan ini adalah Patriark Bulan Merah. Rupanya, sebelum kultus itu dihancurkan, Patriark Scarlet Moon mencatat setiap rahasia tentang warisan bulan Scarlet di sebuah peta yang kemudian dinamai Peta Bulan Scarlet. Selama seseorang memperoleh peta ini dan memecahkan kodenya, mereka dapat menemukan warisan bulan merah. Namun, peta bulan merah sengaja dipecah menjadi 108 bagian dan tersebar di seluruh benua. Banyak orang memiliki bagian peta, tapi tidak ada yang pernah mendapatkan semua 108 bagian. Ini karena hanya ada sekitar 70-80 keping yang ditemukan di seluruh benua dan 40-50 sisanya belum pernah terlihat. Peta Scarlet Moon sangat mistis, bahkan jika seseorang memiliki 107, warisan bulan Scarlet tidak akan terbuka. Beberapa ratus tahun kemudian, orang tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Tentu saja, jika seseorang memiliki salinan asli dari peta Scarlet Moon, itu masih bernilai tinggi. Dan peta Scarlet Moon di depan mata mereka tampak nyata. Nilai peta ini sudah melampaui senjata spiritual, tetapi Zhao Feng tidak menyesal memberikannya. Pertama, tidak ada gunanya hanya memiliki satu bagian. Kedua, Zhao Feng tidak dapat menggunakannya meskipun nilainya tinggi. Sebaliknya, orang akan membunuhnya karena itu. Ini adalah alasan yang sama saat dia menyerahkan senjata spiritual juga. Zhao Feng, 2 barang yang baru saja Anda serahkan sangat langka. Klan akan memberi Anda hadiah besar untuk ini, tanyakan apa yang Anda inginkan. Elder pertama penuh dengan senyuman.
Mendengar ini, semua murid lainnya iri dan cemburu. Zhao Feng telah melakukan terlalu banyak. Senjata spiritual adalah item yang paling berharga di klan kecil dan sepotong peta Scarlet Moon bahkan melampaui item spiritual. Penatua Sue ingin tahu, menurut aturan, rampasan perang jatuh ke tangan individu. Mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri, dan malah memberikannya kepada klan? Petik 2. Senjata spiritual bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Selain itu, saya tidak tahu nilai peta ini sebelumnya. Murid di sini berpikir bahwa mungkin klan lebih membutuhkan mereka. Zhao Feng menjawab. Mendengar ini, tetua pertama dan tetua Sue menganggukkan kepala. Zhao Feng ini tidak serakah dan pintar. Jika itu adalah murid lain, mereka mungkin tidak akan bisa menekan keserakahan mereka dan memegang pedang spiritual, yang akan menyebabkan orang lain membunuh mereka. Dan rampasan perang bukanlah milikku sendiri. Setiap orang di tim memiliki bagian. Zhao Feng melanjutkan saat Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren dipenuhi dengan rasa terima kasih. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhao Feng telah memberikan kontribusi paling besar dan hadiah akan diberikan kepadanya, yang terakhir masih membagikannya. Di sisi lain, Quan Chen sangat marah sehingga wajahnya menjadi hijau dan pembuluh darah di matanya bisa terlihat. Zhao Feng telah melakukan begitu banyak hal dan hadiahnya membuat mata bahkan murid inti menjadi merah. Hai Yun Master menatap dingin Zhao Feng, tapi dia segera menyembunyikannya. Bakat, sikap Zhao Feng semuanya sempurna dan tidak ada celah yang ditemukan. Jika klan tidak memberi Zhao Feng hadiah besar, bagaimana murid lain akan memberikan barang kepada klan? Zhao Feng, kami telah memutuskan untuk memberi Anda 200 batu kristal primal bermutu rendah dan 50.000 poin kontribusi. Semua anggota tim Anda akan mendapatkan 50 batu kristal primal bermutu rendah dan 8.000 poin. Selain itu, klan dapat mengabulkan permintaan Anda. Penatua pertama mengumumkan. Mendengar ini, kerumunan itu pecah menjadi kekacauan. 200 batu kristal prima bermutu rendah, itu berarti 20.000 batu kristal primer di bawah standar. Aku bahkan tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu seumur hidupku. Petik 2. Murid-murid semua iri dan cemburu. 20.000 batu kristal primal di bawah standar. Jumlah tersebut membuat mata murid inti memerah dan itu membuat diakon dan wakil kepala iri. Murid inti hanya menerima 100 batu kristal primal di bawah standar sebulan, yaitu 1 batu kristal primal bermutu rendah. Penghasilan sejati mereka berasal dari keluarga atau misi mereka. Selain itu, 50.000 poin kontribusi juga merupakan keberuntungan kecil. Seseorang harus tahu bahwa Hollow Building hanya membutuhkan 5.000 poin untuk dimasuki sekali. 3.000 poin bisa membeli senjata mortal kelas rendah. Dengan jumlah batu utama dan poin kontribusi Zhao Feng dan rekannya, seandainya mereka dapat membeli banyak item untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lin Fan dan yang lainnya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka hampir tidak melakukan apa-apa dan mendapat hadiah sebesar itu. Elder pertama memperhitungkan ekspresi mereka dan tersenyum juga. Pada kenyataannya, hadiahnya tidak seberapa dibandingkan dengan peta dan senjata spiritual dan bukan karena penatua pertama tidak berpikir untuk memberi mereka lebih. Memberi mereka lebih banyak hanya akan membuat orang lain membunuh mereka. Oleh karena itu, jumlah poin kontribusi yang dia berikan melebihi batu kristal utama. 200 batu kristal primal bermutu rendah dan 50.000 poin kontribusi. Itu cukup bagi murid normal manapun untuk hidup dengan baik di klan selama puluhan tahun. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah keinginan. Dia bisa berharap untuk sesuatu yang cocok dan selama itu tidak terlalu banyak, klan akan setuju. Apa yang harus saya dapatkan untuk keinginan ini? Zhao Feng memiliki dua pemikiran. Dapatkan teknik 9 twist Golden Wall. Teknik penguatan tubuh ini tampaknya merupakan keterampilan mortal tingkat puncak, yang bahkan murid inti tidak memiliki hak untuk mempelajarinya. Menjadi murid dari tetua atau master sekte, Zhao Feng percaya bahwa salah satu dari dua permintaan ini berada dalam jangkauan yang dapat diterima klan. Zhao Feng, kamu tidak perlu berharap sekarang. Kamu bisa kembali dan memikirkannya lalu bertanya pada klan nanti. Elder pertama tersenyum. Saya punya satu, Zhao Feng berkata dengan tegas dan dia langsung membuat keputusan. Oh, katakan. Tiga sesepuh semua memandang Zhao Feng. Zhao Feng, keinginanmu tidak boleh terlalu banyak. Haiyun Master dengan sengaja memberi tekanan pada Zhao Feng, karena yang pertama sudah merasa sedikit tertekan oleh yang terakhir.
Jika itu orang lain, itu tidak masalah, tetapi orang ini adalah murid Lord Guanjun. Dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Saya berharap tetua pertama bisa menjadi tuan saya, Zhao Feng berkata dengan tegas. Ketiga sesepuh berhenti dan Haiyun Master adalah yang pertama bereaksi. Zhao Feng, menurutmu apakah sesepuh pertama mengambil murid dengan mudah? Bahkan mereka yang memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk menjadi murid tetua pertama. Petik 2. Begitu dia selesai, kekuatan mental yang besar menekan Zhao Feng. Artinya jelas, bahkan mereka yang memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk menjadi murid tetua pertama. Jadi bagaimana mungkin seseorang seperti Anda, yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, menjadi satu? Zhao Feng merasakan darahnya membeku, seperti raksasa berdiri di depannya. Ketika seseorang mencapai alam roh sejati, mereka bukan manusia normal lagi. Dibandingkan dengan manusia normal, mereka adalah raksasa. Pada saat ini, Penatua pertama dan Penatua Sue tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng sangat ingin tahu apa yang salah. Perbuatannya seharusnya cukup untuk menjadi murid tetua pertama. Alasan dia memilih ini adalah karena dia membutuhkan latar belakang yang kuat seperti yang dikatakan Lord Guanjun sebelumnya. Hanya dengan cara ini ancaman dari Haiyun Master akan turun. Pada saat ini, mereka terdiam dan tetua pertama tidak berbicara. Bakat bukanlah segalanya atau klan tidak akan memberikan penghargaan khusus kepada murid luar teratas. Jika Penatua pertama bersedia mengambil saya sebagai muridnya, saya tidak akan menyesal. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Dia memiliki garis keturunan kuno, yang hanya lebih kuat dari tubuh spiritual tingkat puncak. Bahkan pelindung darah mayat terkejut dengan garis keturunannya. Haha, tetua pertama tidak akan menjadikanmu sebagai muridnya. Tapi jika kamu mau, aku akan. Penatua Sue tertawa ringan dan memecah suasana tegang. Zhao Feng berpikir bahwa tetua pertama mungkin memiliki sesuatu yang tidak dapat dia katakan. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadi murid dari sesepuh manapun, bukan hanya tetua pertama. Zhao Feng, aku juga bersedia menjadikanmu sebagai muridku. Haiyun Master tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Zhao Feng, bahkan rahang Quan Chen dan Yuan Zi terbuka lebar. Bab 157 tujuan tercapai. Pada suatu waktu, dua sesepuh sama-sama bersedia mengambil Zhao Feng sebagai murid mereka. Tapi yang terakhir menginginkan elder pertama. Penatua pertama berdiri di tempatnya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng tertangkap basah oleh Haiyun Master. Jika Penatua Sue menganggapnya sebagai murid, itu baik-baik saja. Tetapi sekarang itu merepotkan dengan Haiyun Master yang ingin menjadikannya sebagai murid juga. Yang terakhir memiliki senyum yang dalam di wajahnya dan Zhao Feng segera mengerti apa yang dia maksud. Haiyun Master memberi Zhao Feng kesempatan untuk bergabung dengan sisinya seperti dengan Bei Moi. Seperti ini, dia akan menghancurkan Lord Guanjun di bawah kakinya sekali lagi. Jika yang terakhir tahu tentang itu, dia pasti akan memuntahkan darah karena amarah. Pada saat yang sama, dia memaksa Zhao Feng membuat keputusan. Jika Zhao Feng memilih Penatua Sue, itu berarti tidak ada jalan kembali. Mereka akan menjadi musuh dan Haiyun Master akan menekan atau membuangnya. Hahaha, saudara Haiyun, kamu juga tertarik pada Zhao Feng? Jika dia mau, dia bisa menjadi muridmu. Penatua Sue berhenti lalu mulai tertawa. Zhao Feng berpikir kotor. Situasinya tidak bagus. Saat ini, dia telah melihat semuanya. Elder pertama tidak ingin mengambil murid karena alasan tertentu. Penatua Sue tidak tulus. Haiyun Master memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Poin terpenting adalah nomor 2. Penatua Sue menyarankan agar Zhao Feng menjadi murid untuk menenangkan suasana dan ketika Haiyun Master menyarankan agar dia mengambil Zhao Feng sebagai murid, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Jadi Penatua Sue tidak bisa dipercaya. Dari titik dia mengambil Sun Yuan Hao sebagai murid, itu berarti dia sangat memperhatikan bakat. Jika aku menjadi murid Penatua Sue dan menjadi musuh Haiyun Master, yang pertama mungkin tidak akan melindungiku. Sebaliknya, dia bahkan mungkin membuang saya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Haiyun Master. Zhao Feng segera menyimpulkan, Penatua Sue tidak dapat dipercaya dan dia hanya menyarankan ini untuk menyenangkan Penatua pertama. Jika dia mengambil Haiyun Master sebagai mentornya, dia akan seperti domba yang memasuki mulut harimau. Zhao Feng segera memutuskan, ubah keinginan daripada mengambil salah satu sebagai tuannya. Penatua pertama adalah seseorang yang tidak mengambil murid dengan mudah dan dia tidak berjanji dengan mudah.
Orang-orang seperti itu akan melakukan semua yang mereka bisa ketika seseorang dikenali oleh mereka. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya dan dia membuat pilihan. Dia memilih untuk menukarnya dengan keinginan lain, daripada mengambil Elder Sue atau Guru Haiyun sebagai mentornya. Keputusan ini menyebabkan murid lain tercengang. Seberapa besar suatu kehormatan memiliki penatua sebagai tuan Anda? Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya menyesal. Tapi mereka bukan Zhao Feng dan mereka tidak bisa memilih untuknya. Mata tetua pertama berbinar dan akhirnya berbicara, kamu meninggalkan keinginan ini memaksa saya untuk menarik kembali kata-kata saya. Tapi saya sudah bersumpah untuk tidak pernah mengambil murid lagi. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng akhirnya mengerti. Tidak heran tetua pertama terdiam ketika dia mendengar keinginan Zhao Feng dan kedua penatua Sue dan Haiyun Master mencoba menyenangkannya. Tetapi tidak peduli bagaimana orang atau surga menghitung, Zhao Feng telah menolak keduanya dan dia lebih suka memiliki keinginan lain. Ini berarti bahwa tidak peduli apakah penatua pertama setuju atau tidak, dia akan menarik kembali kata-katanya. Anda harus menyetujui sesuatu jika Anda menjadi murid saya. Elder pertama melanjutkan. Zhao Feng tidak tahu bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah. Menyerah telapak angin petir, Elder pertama mengucapkan satu kata pada satu waktu. Zhao Feng tercengang, mengapa dia ingin Zhao Feng memberikan Lightning Wind Up? Mengapa dia memilih untuk tidak menerima murid lagi? Tiba-tiba, semuanya cocok. Zhao Feng teringat apa yang Sister Yuan katakan, Yang Gan memiliki seorang teman yang telah melatih telapak angin petir, tetapi kemudian kembali ke pertemuan itu, Yang Gan telah memperingatkan Zhao Feng, hidup lebih berharga daripada Lightning Wind Palm. Mungkinkah Yang Gan adalah murid Elder pertama? Dan temannya itu juga salah satunya, tapi dia telah melatih Lightning Wind Palm dan mati? Tetua pertama, apakah Anda mentor Yang Gan? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Yang Gan berada di peringkat kedua dari 10 murid inti dan yang kedua Zhao Feng berbicara, semua orang di dekatnya menganggukkan kepala. Elder pertama terdiam dan matanya menjadi redup. Zhao Feng menangkap semburat kebencian dan rasa sakit dari matanya. Dapat dibayangkan bahwa orang yang telah melatih palem angin petir pasti seorang yang luar biasa, tetapi dia telah meninggal karena keterampilan ini. Zhao Feng, apa yang menyerahkan keterampilan untuk menjadi murid tetua pertama? Pada saat ini, lelaki tua Zhang dari divisi misi klan tidak bisa menahan diri untuk datang dan memperingatkannya. Bagaimanapun, dia adalah guru Zhao Feng. Menyerah palem angin petir, mata Zhao Feng penuh dengan ketegasan. Bagaimana keinginannya dapat dipengaruhi oleh orang lain? Zhao Feng tidak pernah menyesal memilih keterampilan ini. Selama kultivasi, dia akan selalu menggunakan mata kirinya untuk mencari kekurangan dan menekan bahaya seminimal mungkin. Dia pernah menganalisis bahwa Lightning Wind Palm secara kasar dibuat, seperti penciptanya belum menyempurnakannya. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak hanya melatih keterampilan ini, dia menyempurnakan dan meningkatkannya. Kamu pasti tidak mau. Kamu terlalu mirip dengan Chener saat itu, dia memiliki ekspresi yang sama denganmu saat itu dan dia mengatakan hal yang sama, jika aku tidak menganggapnya sebagai muridku, aku akan menyesalinya. Penatua pertama memandang Zhao Feng dengan kompleks, seperti dia adalah orang lain. Lebih tua, saya akan menjanjikan apa yang dia katakan sebelumnya juga. Apa yang tidak bisa dia selesaikan, saya akan. Petik 2. Gelombang kepercayaan muncul dari Zhao Feng. Kebohongan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitar mulai berteriak. Bahkan alis kedua sesepuh terangkat. Beberapa khawatir Zhao Feng akan hanyut dalam kemarahan tetua pertama, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Karena pada saat ini, dia telah menjadi pengganti yang sempurna untuk murid penatua pertama yang paling perhatian. Kamu memang memiliki beberapa poin yang berbeda dengannya. Penatua pertama memeriksa Zhao Feng dan tertawa. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Dapatkah Elder pertama mengetahui bahwa dia telah menggunakan emosi yang terakhir? Kamu sama dengannya, percaya diri hingga bisa dikatakan sombong. Ada satu perbedaan, kamu tenang. Petik 2. Penatua pertama menatap Zhao Feng untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Ini adalah perubahan utama Zhao Feng sejak mata kiri misterius itu menyatu dengannya. Tidak peduli berapa banyak yang dia capai, dia tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Arogansi yang dia tunjukkan sebelumnya adalah untuk mencapai tujuannya. Zhao Feng menatap Elder pertama dan yang terakhir memiliki emosi yang sangat kompleks saat dia berjuang untuk memilih.
Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, karena kau tidak ingin melepaskan telapak angin petir, aku hanya bisa membawamu sebagai murid luarku. Tentu saja, jika Anda tidak mau, Anda dapat mengambil sesepuh lain sebagai mentor Anda juga atau Anda dapat mengubah keinginan Anda. Saya telah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Petik 2. Paling saya bisa. Zhao Feng mengerti bagaimana perasaan tetua pertama. Murid favoritnya telah meninggal karena mempelajari Lightning Wind Palm dan dia telah bersumpah untuk tidak pernah mengambil murid lain. Namun, dia telah menjanjikan keinginan Zhao Feng dan keinginan yang terakhir tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penatua pertama mundur dan memberitahu Zhao Feng bahwa jika dia melepaskan telapak angin petir, dia akan mengambil Zhao Feng sebagai murid. Bagaimana dia bersedia melihat situasi yang sama terjadi lagi? Tetapi masalahnya adalah Zhao Feng terlalu mirip dengan murid sebelumnya. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, penatua pertama hanya bisa berjanji untuk mengambil Zhao Feng sebagai murid luar. Perbedaan antara murid luar dan inti sangat besar. Yang pertama adalah guru murid dalam nama dan bahkan jika murid itu berdosa berat, itu tidak akan mempengaruhi tuannya. Murid menyapa guru. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng membungkuk tetapi dia dihentikan oleh tetua pertama, hanya murid inti yang harus begitu hormat. Tetua pertama tidak ingin menaruh terlalu banyak emosi pada Zhao Feng, karena yang terakhir telah melatih telapak angin petir yang seperti bom. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia hanya punya satu alasan untuk menginginkan tetua pertama sebagai tuannya, dia memiliki latar belakang yang kuat. Dari sudut pandangnya, murid luar dari penatua pertama lebih baik daripada murid inti dari penatua Sui. Pertama, penatua pertama memiliki otoritas tinggi dan dia tidak mengambil banyak murid. Selain itu, banyak yang bahkan tidak berani menyentuh murid luarnya. Kedua, elder pertama bisa dipercaya. Bahkan jika Zhao Feng adalah murid luar, dia masih akan melindungi yang terakhir. Setelah menjadi murid sesepuh, Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri dari murid lain di dekatnya. Meskipun dia hanya murid luar dari tetua pertama, ini masih membuat orang lain cemburu. Tetua tidak mengambil banyak murid dan Zhao Feng adalah satu-satunya murid selain Yang Gan. Selain itu, otoritas sesepuh pertama jauh lebih tinggi daripada sesepuh lainnya dan bahkan Master Klan menghormatinya. Aku tidak percaya bocah ini berhasil. Haiyun Master berhenti sebentar saat alisnya mengerut dan dia merasa ini semakin merepotkan. Posisi tetua pertama unik di klan dan meskipun Zhao Feng hanya murid luar, perlakuannya tidak akan lebih buruk daripada murid inti tetua lainnya. Pada saat ini, hati Zhao Feng rileks. Dia telah mencapai tujuan kedua yang ditetapkan oleh Lord Guanjun. Menjadi murid batin. Temukan latar belakang yang kuat. Latar belakangnya tidak hanya kuat, ini bisa dilihat dari mata waspada Yuan Zi dan Quan Chen. Selama beberapa hari berikutnya, klan Bulan yang rusak mencari ribuan mil di sekitar keluarga Sing untuk menemukan pelindung mayat darah, tetapi tidak berhasil. Yang terakhir terluka parah dan seharusnya tidak bisa berlari lebih dari beberapa ratus mil. Tetapi tidak ada yang melihat bayangannya, meskipun sesepuh bahkan dikirim. Klan Bulan rusak tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki peluang 50-60% untuk menemukan jejak mayat. Tapi sayangnya, semua tujuan Zhao Feng tercapai. Dia telah menjadi kunci tinggi terlalu lama dan sudah waktunya untuk menjadi kunci rendah, untuk menyerap semua yang dia miliki dan kultivasi. Bab 158-9 Teknik Twist Golden Wall. Selama 1,5 bulan, klan Bulan yang rusak menggeledah area keluarga Sing, tetapi tidak ada tanda-tanda mayat. Area pencarian meningkat sedikit demi sedikit, tetapi peluang untuk menemukannya menjadi lebih kecil. 3 sesepuh akhirnya pergi satu persatu dan lebih dari setengah murid pergi. Zhao Feng juga dalam kelompok yang kembali ke klan Bulan rusak. 3 hari kemudian, anggota elit klan pergi. Suara tok-tok yang aneh bisa terdengar dari bawah kuburan di tempat keluarga Sing. Jika seseorang mengamati area dari atas, mereka akan melihat pemandangan yang aneh. Darah mayat semuanya telah tenggelam ke dalam tanah dan membentuk jalur yang aneh, yang bertemu di ujung. Mayat-mayat ini adalah semua yang telah meninggal di keluarga Sing dan meskipun mereka telah dibakar menjadi abu, darah mereka telah jatuh ke tanah. Menjadi salah satu keluarga terbesar, budidaya rata-rata pria dewasa setidaknya berada di peringkat 2 dari alam konsolidasi atau lebih tinggi. ZZZ, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Arai pengumpulan esensi wabah darah telah disiapkan beberapa bulan yang lalu, itu adalah rencanaku untuk diketahui oleh klan.
Petik 2. Mayat darah bergaris perak terangkat dari tanah. Menjadi pelindung mayat darah. Itu telah hidup selama ratusan tahun dan itu telah melampaui batas manusia dan berubah menjadi setengah mati. Oleh karena itu, umurnya juga beberapa kali lebih tinggi dari yang lain di alam roh sejati. Setelah melihat matahari lagi, aura Silver Stripe Blood Corpses jauh lebih kuat dari sebelumnya dan telah memulihkan kekuatannya kembali ke langit kelima dari alam naik. Silver Stripe Blood Corps tersenyum jahat dan menjilat bibirnya. Dalam rencananya, dia sudah tahu bahwa klan akan mencarinya, tetapi satu-satunya masalah adalah Zhao Feng. Semakin dia memikirkan tentang bagaimana dia telah memberikan semua miliknya kepada bocah itu, semakin dia marah. Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga berjalan di dekat pintu kematian. Zhao Feng menjadi kunci yang sangat rendah setelah mendapatkan hadiahnya dan dia tidak menggunakan mata kirinya saat mencari. Atau Zhao Feng akan dapat menemukan arai pengumpulan esensi wabah darah di tanah. Beberapa hari kemudian, kelompok elit kembali ke Sky Moon Mountain. Dari jauh, Zhao Feng bisa melihat istana puncak terapung di tengah-tengah petir. Masih ada 2 bulan lagi sampai uji coba puncak apung dimulai. Beberapa murid melihat ke istana biru dengan penuh harap. Tanggal istana puncak terapung sudah dekat dan ujian ini adalah titik balik bagi para murid yang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jika mereka menangkap kesempatan ini dengan baik, mereka dapat mengubah takdir mereka. Aku harus mengikuti ujian lambang mengambang. Keputusan Zhao Feng tidak bisa diubah. Pemeriksaan klan setiap 5 tahun sekali, dan juga uji coba puncak apung setiap 5 tahun sangat penting. Jika seseorang melewatkan salah satu dari mereka, mereka akan tertinggal dan 5 tahun terlalu lama untuk Zhao Feng. Sejak Zhao Feng bergabung dengan mata kiri misterius, jalannya sangat bagus, memasuki istana Guanjun setelah beberapa bulan di keluarga Zhao dan dia telah memasuki klan setelah beberapa bulan di istana Guanjun. Setelah beberapa bulan di klan ini, dia telah mencapai ketinggian ini. 1 tahun yang lalu, dia baru berusia 13 tahun, bahkan tidak 14 tahun di keluarga Zhao. 1 tahun kemudian, dia berhasil masuk klan di usia 14 tahun. Takdir seseorang berubah seperti itu. Atau, Zhao Feng tidak akan bisa mencapai langit kedua dari alam naik dari peringkat 1 alam konsolidasi dalam setahun. Kultivasinya dapat dibandingkan dengan keajaiban di klan. Setelah kembali, Zhao Feng berpisah dengan Lin Fan dan rekannya. Lin Fan adalah yang terakhir pergi. Saudara Zhao, Anda tidak hanya menyelamatkan saya berkali-kali dalam misi ini, Anda juga memberi saya hadiah seperti itu. Rasa syukur seperti itu akan terbayar. Petik 2. Mengirim Lin Fan pergi dengan matanya, Zhao Feng dengan pemikiran yang dalam. Dia tidak memiliki banyak teman di klan dan Nan Gongfan serta yang King San tidak kuat. Lin Fan lah yang terbangun sebelum Xiao Sun dan Suren, artinya dia memiliki kemauan yang kuat. Keduanya bekerja sama dengan baik juga. Ketika Zhao Feng menghilang secara misterius, hanya Lin Fan yang mempertanyakan Huang Yun. Lin Fan tidak tahu bahwa pemikiran Zhao Feng yang satu ini mengubah takdirnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu dan klan bulan rusak menetap. Berita tentang menemukan benteng Scarlet Moon menyebar ke 12 klan lainnya dan mereka semua mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Feng lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah membeli sumber daya budidaya dengan poin kontribusinya dan batu kristal primer untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah mencapai level 10 teknik tembok perak, kecepatan kemajuan melambat secara dramatis, seperti kecepatan siput. Tingkat ke-11 adalah tingkat tertinggi dan seseorang dapat memperoleh tubuh yang sempurna. Dari uraiannya, ketika seseorang mencapai level 11, mereka dapat menghadapi para pembudidaya di langit ketiga dari alam naik hanya dengan tubuh mereka sendiri. Zhao Feng berpikir bahwa dia perlu menghabiskan 100-200 batu kristal primal di bawah standar untuk mencapai ini. Tapi setelah menghabiskan hampir 1000 batu kristal primal, tujuannya masih belum tercapai. Menghabiskan hampir 1000 batu kristal primal dan ribuan poin kontribusi hanya mendorongnya ke puncak level 10, setengah langkah dari level 11. Zhao Feng menghela nafas dan dia tidak percaya bahwa setelah menggunakan begitu banyak sumber daya yang berharga, perkembangan teknik penguatan tubuhnya masih lambat. Tidak banyak pembudidaya yang fokus pada penguatan tubuh karena terlalu keras. Saya masih memiliki sekitar 22.000 batu kristal primal di bawah standar. Saya seharusnya bisa sukses jika saya membelanjakan 500 lagi. Zhao Feng menghitung.
Dia memang mendapatkan hadiah yang layak dari misi terakhir kali, tetapi batu kristal primal perlu digunakan dengan bijak, terutama saat ujian puncak terapung akan segera datang. Jika dia membeli bahan dan membuat pilnya sendiri, Zhao Feng bisa menghemat banyak batu kristal utama. Tapi setiap detik saat ini sangat berharga. The Floating Crest Trial adalah yang paling penting. Dia tidak menyesal menghabiskan batu kristal primitif ini. Beberapa hari kemudian, teknik dinding perak Zhao Feng akhirnya mencapai level 11. Untuk mencapainya, ia menghabiskan sekitar 2000 batu kristal primal di bawah standar, yaitu sekitar 20 batu kristal primal bermutu rendah. Tentu saja, peningkatan kekuatannya juga bagus. Tubuh yang sempurna. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan dia mengedarkan teknik penguatan tubuhnya. Seketika, lapisan tipis perak muncul di tubuhnya, yang mengeluarkan aura yang pekat. Dia mampu melawan orang-orang di langit ketiga dari alam Ascended hanya dengan tubuhnya saja. Pertahanannya juga menakutkan, dia bisa dilempar ke dalam api dan dia tidak akan terluka dalam waktu singkat. Sementara Zhao Feng melatih teknik penguatan tubuhnya, dia juga mengerjakan teknik Dewa Angin Surgawi, keterampilan mortal tingkat tinggi. Dia telah melatihnya ke level 4 dari 6 dan level yang lebih tinggi dicapai, semakin murni kekuatan sejati mereka. Setelah mencapai tingkat keempat, kemurniannya sebanding dengan yang ada di langit keempat dari alam naik, tetapi kurang dalam jumlah. Sulit membayangkan bahwa kekuatan sejati Zhao Feng sama murni dengan mereka yang berada di langit keempat dari alam Ascended. Dalam sebulan terakhir, baik teknik dinding perak dan teknik Dewa Angin Surgawi telah meningkat dengan mantap dan itu adalah telapak angin petir yang berkembang perlahan. The Lightning Wind Palm juga dibagi menjadi 6 level dan Zhao Feng tetap di level ketiga, hanya setengah langkah dari level keempat. Setelah saya mencapai level 4, serangan saya dapat membuat musuh mati rasa. Zhao Feng ingin sekali mencapai level ini, tetapi dari level 4 dan seterusnya, Lightning adalah bagian terpenting dan Zhao Feng belum banyak menafsirkan Lightning. Ada alasan lain dan itu karena telapak angin petir terlalu kasar. Jadi Zhao Feng dengan hati-hati mencoba memperbaikinya dengan mata kirinya. Tentu saja, Lightning Wind Palm miliknya berada di puncak level 3 dan bisa mencapai level 4 kapan saja. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya ada 1 bulan tersisa sampai uji coba puncak mengambang. Zhao Feng merasa bahwa penguatan tubuhnya, kultivasi, dan seni bela diri semuanya telah mencapai kemacetan. Teknik tembok perak telah mencapai batasnya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan teknik 9 twist Golden Wall. Zhao Feng berpikir, menurut apa yang dia ketahui, 9 twist Golden Wall tekniknya adalah skill mortal tingkat puncak yang sangat dihargai oleh klan. Zhao Feng memiliki 50.000 poin kontribusi di tangan dan keterampilan mortal tingkat menengah membutuhkan 5.000. Karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk bertanya pada tetua pertama. Dalam nama, tetua pertama adalah tuannya. Namun kenyataannya, yang terakhir bahkan belum berbicara dengan Zhao Feng. Biasanya, penatua pertama akan memanggil Yang Gan untuk memberitahu Zhao Feng segalanya. Hari ini, penatua pertama memberikan petunjuk kepada Yang Gan dan Zhao Feng segera tiba. Teknik 9 twist Golden Wall, alis 1 Stone Elders terangkat. Brother Zhao, 9 twist Golden Wall tekniknya adalah skill mortal tingkat puncak. Bukankah kamu pikir kamu terlalu gegabah? Yang Gan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhao Feng terlalu gegabah, bahkan murid inti seperti dia tidak memiliki hak untuk mempelajarinya. Bab 159 Petunjuk Elder Pertama. Melihat reaksi penatua pertama dan Yang Gan, Zhao Feng menambahkan, murid berarti menggunakan poin kontribusi untuk ditukar dengan keterampilan. Di klan, poin kontribusi dapat ditukar dengan keterampilan mortal kelas tinggi. Poin Anda tidak cukup untuk ditukar dengan itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda merasa cukup, Anda tidak bisa. Elder pertama menggelengkan kepalanya. Zhao Feng berhenti sejenak dan Yang Gan menjelaskan, seseorang membutuhkan 200.000 poin untuk skill mortal tingkat puncak dan mereka harus berada di Sky 6 of the Ascended Realm atau lebih tinggi. 200.000 poin. Langit ke-6 dari alam Ascended. Hati Zhao Feng menjadi dingin dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia belum mencapai persyaratan apapun. Sebaliknya, dia jauh dari keduanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa persyaratan untuk keterampilan mortal tingkat puncak begitu tinggi. Saudara Zhao, keterampilan mortal tingkat puncak bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh.
terutama teknik 9 twist golden wall yang bahkan para sesepuh merasa sulit untuk melatihnya ke level tertinggi. Petik 2. Yang Gan menghela nafas saat dia berbicara di sini. Keinginan Zhao Feng terlalu tinggi. Yang Gan belum pernah mendengar ada orang di langit kedua dari alam naik yang meminta keterampilan mortal tingkat puncak. Hanya sesepuh di klan bulan rusak yang bisa belajar beberapa. Adapun keterampilan spiritual, sesepuh bahkan mungkin tidak dapat memahaminya. Kenapa kamu memilih 9 twist golden wall teknike? Jalur penguatan tubuh sulit dan Anda telah membuat fondasi yang kokoh dengan memasuki alam naik dengan tubuh Anda. Mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk keahlian Anda? Seperti kekuatan mentalmu? Petik 2. Mata tetua pertama berbinar saat dia melihat Zhao Feng. Yang terakhir berpikir keras ketika dia mendengar ini dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa kata-kata sesepuh pertama adalah logis. Mengapa tetap memilih penguatan tubuh? Dan pilih 9 twist golden wall teknike yang sangat jauh? Petik 2. 9 peringkat dari alam konsolidasi adalah yayasan. Pada saat itu, Zhao Feng telah memasuki alam naik dengan tubuhnya, yang membuat fondasinya sangat kokoh. Tetapi pertanyaannya adalah sekarang setelah dia memasuki alam naik, dia tidak harus memilih penguatan tubuh atau teknik 9 twist golden wall. Selain itu, mata tetua pertama tajam dan dia menemukan bahwa Zhao Feng memiliki energi mental yang kuat yang berasal dari mata kirinya. Zhao Feng hanya tahu lonjakan kekuatan mental yang kasar dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta ini dengan benar. Setelah berpikir sejenak, Zhao Feng membuat keputusan. Bagaimana menurut Anda? Mata tetua pertama menyipit. Guru, benar. Saya seharusnya tidak terus berkonsentrasi pada penguatan tubuh, mungkin itu bukan jalan terbaik untuk saya. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meski garis keturunan membuatnya lebih mudah untuk menyerap energi, jalur penguatan tubuh tidak mulus. Melihat Zhao Feng mengerti dengan begitu mudah, tetua pertama sedikit terkejut dan berpikir, pemahaman bocah ini bagus dan dia tidak tampak seperti tipe orang yang melekat pada segalanya. Lalu mengapa dia tidak melepaskan Lightning Wind Palm? Petik 2. Sayangnya, saya telah mencapai batas teknik tembok perak. Zhao Feng menghela napas dengan menyesal. Lapisan tipis perak muncul di tubuhnya, yang membuat Zhao Feng tampak seperti patung es. Ini adalah teknik tembok perak tingkat 11. Tubuh yang sempurna. Tetua pertama dan Yang Gan sama-sama terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng telah mencapai tingkat penguatan tubuh setinggi itu. Hanya ototnya saja yang bisa menangkis pembudidaya di langit ketiga dari alam naik. Saudara Zhao pasti memiliki kesempatan untuk memperjuangkan salah satu tempat ujian lambang mengambang sekarang. Yang Gan sangat terkejut. Bukannya tidak ada yang melatih tubuh mereka ke level tertinggi dari skill mortal, tapi jumlahnya sangat rendah. Namun, tidak satupun dari mereka yang semudah Zhao Feng. Siapa bilang keahliannya bukan penguatan tubuh? Alis Elder pertama sedikit bergerak. Pada saat yang sama, dia mengagumi ketegasan Zhao Feng. Jika itu adalah seseorang yang telah melatih tubuh mereka hingga level setinggi itu, apakah mereka akan menyerah begitu saja? Bahkan dia sedikit menyesal mengatakannya sekarang. Mungkin Zhao Feng benar-benar berbakat dalam memperkuat tubuh. Berpikir sampai di sini, tetua pertama tertawa lagi, ini tidak seperti tidak ada kesempatan sama sekali. Meskipun poin kultivasi dan kontribusi Anda tidak cukup, Anda masih bisa mendapatkan teknik tembok emas 9 putar. Petik 2. Tuan, tolong bicara. Jantung Zhao Feng melonjak. Ujian puncak mengambang. Elder pertama mengucapkan satu kata pada satu waktu. Uji coba Floating Crest. Yang Gan bertukar pandang dengan Zhao Feng. The Floating Crest Trial adalah titik balik yang besar. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang bisa mendapatkan keterampilan mortal tingkat puncak dan bahkan senjata dan keterampilan spiritual. Elder pertama tersenyum tipis. Rahang Zhao Feng dan Yang Gan jatuh. Apa yang begitu misterius dari istana lambang terapung ini? Bagaimana bahkan memiliki keterampilan spiritual? Jika Anda mendapatkan keterampilan mortal tingkat puncak lainnya dari istana, Anda dapat menukarnya dengan teknik tembok emas 9 twist. Elder pertama menjelaskan. Zhao Feng mengerti apa yang dia maksud. Bahkan sesepuh mengharapkan hadiah di dalam, tetapi ada batasan terkait usia dan kultivasi. Ada poin penting lainnya. Jika Anda memiliki bakat yang sangat tinggi di bidang tertentu, Anda mungkin menerima warisan. Petik 2. Tetua pertama tertawa lagi. Mendengar ini, detak jantung Zhao Feng meningkat dan bahkan Yang Gan pun merindukan wajahnya.
Zhao Feng akhirnya tahu mengapa uji coba puncak terapung begitu penting sekarang. Terima kasih guru, murid sekarang akan pergi. Zhao Feng tidak tinggal lama dan dia segera pergi, meninggalkan tetua pertama dan Yang Gan. Dengan penampilannya di Gua Setan Bulan Scarlet dan tingkat penguatan tubuh, dia seharusnya bisa menghadiri ujian puncak terapung. Elder pertama bergumam, "Tuan, apakah Anda ingin saya membantunya dalam persidangan?" Yang Gan tiba-tiba bertanya. Dia tidak tahu apa yang guru pikirkan untuk murid ini. Penatua pertama tegas, ujian lambang mengambang sangat penting bagi Anda dan seseorang hanya dapat hadir sekali. Dari murid-murid yang pergi, Anda adalah yang terkuat sehingga Anda harus menangkap kesempatan ini dengan baik. Petik 2. Yang Gan menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya posisinya di hati guru tidak tergoyahkan dan tidak bisa digerakkan oleh murid luar. Selain itu, seseorang yang melatih telapak angin petir mungkin mati kapan saja, jadi tidak ada gunanya menaruh terlalu banyak perasaan pada Zhao Feng. Mengirim Yang Gan dengan matanya, penatua pertama bergumam sendiri, "Aku tidak percaya Zhao Feng memiliki ketegasan untuk segera melepaskan kekuatan tubuh, dia tampak seperti orang yang berkepala dingin dan tenang. Lalu mengapa dia tidak melepaskan Lightning Wind Palm?" Petik 2. Setelah meninggalkan tempat sesepuh pertama, Zhao Feng mengerti bahwa dia telah membangun fondasi yang kokoh dan dia tidak perlu melakukan penguatan tubuh untuk saat ini. Dari perspektif baru, dia harus berjalan di jalan yang paling cocok untuknya karena itu adalah keputusan yang paling logis. Oleh karena itu, dia tidak perlu memaksakan diri untuk melatih teknik 9 twist Golden Wall. Jalur penguatan tubuh lambat dan menghabiskan banyak sumber daya, yang akan sangat menurunkan kecepatan kultivasi saya. Semakin banyak Zhao Feng berpikir, semakin banyak alasan yang dia lihat. Selain itu, bahkan tetua pertama, sebagai orang luar, telah melihat bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan mental yang tidak normal. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng sepenuhnya bersiap untuk uji coba puncak terapung serta tempat partisipasi. Hanya ada 10 orang yang bisa pergi, jadi persaingan akan sangat sengit dan banyak yang akan berada di langit ketiga dari alam naik. Bukan hanya Zhao Feng yang bekerja keras, murid-murid batin lainnya juga bekerja keras. Lin Fan terkadang datang untuk berdebat dengan Zhao Feng. Sejak mereka menyelesaikan misi sebelumnya, Lin Fan telah menggunakan hadiah murah hati untuk membantu dirinya mencapai langit kedua dan dia dengan mudah mengalahkan Su Ren beberapa hari yang lalu. Seseorang harus tahu bahwa Su Ren, yang telah mencapai langit ketiga setengah bulan yang lalu, bukanlah tandingan Lin Fan. Bakat Lin Fan tidak tinggi, tapi dia seperti Zhao Feng. Mereka berdua memiliki integritas dan kekuatan pertempuran yang luar biasa, yang memungkinkan mereka untuk melawan orang lain yang lebih tinggi dari mereka. Zhao Feng dan Lin Fan mulai bertukar gerakan di halaman mereka. Manual pedang gelombang balik. Lin Fan mencengkeram pedang kuno sederhana dan menggeseknya seperti sedang memotong gelombang air. Keterampilan mortal tingkat tinggi, aku tidak percaya kamu telah mempelajarinya begitu cepat. Zhao Feng tertawa ringan dan dia menggunakan Lightning Wind Palm miliknya, yang mendorong Lin Fan mundur. Yang terakhir tidak hanya memiliki keterampilan pedang mortal tingkat tinggi, ia juga memiliki senjata mortal tingkat rendah dan Zhao Feng membutuhkan 70% kekuatannya untuk mengalahkan Lin Fan dalam 20 atau lebih gerakan. Seseorang harus tahu bahwa pembudidaya lain di langit kedua dari alam Ascended bahkan tidak akan bertahan beberapa gerakan, bahkan jika Zhao Feng hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Terima kasih, Saudara Zhao karena telah memberiku ilmu pedang ini, tapi meski begitu aku masih bukan tandinganmu. Lin Fan bersyukur dan sedikit pahit pada saat bersamaan. Meskipun dia telah menerima banyak batu kristal primal dan poin kontribusi, itu masih belum cukup untuk keterampilan mortal tingkat tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa Lin Fan dapat dipercaya, jadi dia memberikan manual pedang backwash yang dia dapatkan dari Hollow Building dan tidak ada yang akan curiga karena hadiah besar yang telah mereka terima. Zhao Feng, kekuatanmu dekat dengan langit keempat dari alam naik dan pasti tidak ada masalah dengan kamu mendapatkan tempat. Tapi kenapa tidak membeli senjata untuk meningkatkan kekuatanmu? Petik 2. Lin Fan menyarankan. Hati Zhao Feng tergerak, karena busur tangga emasnya tidak cocok lagi untuknya. Ditambah uji coba floating crash akan datang, jadi dia harus mendapatkan senjata untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng berjalan menuju divisi misi klan. Zhao Feng melihat wakil kepala Zhang dan segera memberitahunya tujuannya. Aku bisa memberimu diskon 20% di sini. Orang tua Zhang tertawa.
Mata Zhao Feng menjadi garis karena senyumnya. Diskon 20% bukanlah sesuatu yang bisa didapat siapapun. Segera, lelaki tua Zhang membawa Zhao Feng ke aula senjata. Semua blacksmith bekerja di divisi misi klan dan ada zona tertentu untuk dipertukarkan. Garis-garis senjata dari semua jenis yang berbeda, terang, berkilau tajam. Mereka membuat mata Zhao Feng kabur.